Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru-baru ini muncul pro kontra terkait pembangunan masjid mewah di Bandung Ustaz. Banyak yang menyatakan kurang tepat pembangunan masjid itu karena banyak hal yang masih membutuhkan terkait pelayanan publik. Sementara yang pro mengatakan bahwa itu sudah sesuai aturan. Semua legal standing sudah dilewati dan karenanya itu sah. Bagaimana terkait pro kontra pembangunan masjid ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sih membangun masjid, tempat ibadah itu sesuatu yang baik, tapi mungkin bukan prioritas. Itu yang dipersoalkan. Jadi orang-orang yang mengkritik itu sebetulnya bukan menentang pembangunan masjid, tapi mempertanyakan apakah masyarakat Bandung kekurangan masjid sehingga perlu dibangun masjid. Apalagi dari anggaran negara sampai menelan biaya 1 triliun misalnya. Ini yang dipersoalkan. Mereka yang bersikap kontra atau mengkritik itu bukan menolak pembangunan masjid, sehingga mereka tidak bisa dituduh sebagai orang-orang anti-Islam, orang-orang yang membenci masjid. Tapi mereka mempertanyakan urgensi pembangunan masjid, itu saya kira wajar dan punya alasannya untuk itu. Terlepas dari persoalan pro dan kontra, menurut saya memang sebagian orang itu lebih sibuk dengan simbolisme, lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya formal dan simbolik, sehingga kalau membangun masjid itu perlu biaya besar, dan karena perlu biaya besar bahkan di daerah pelosok-pelosok itu menggunakan cara-cara yang mungkin mengganggu keamanan dan ketertiban, membuat drum-drum di tengah jalan, bahkan di tikungan. Apakah sedemikian mendesaknya pembangunan masjid? Padahal kalau kita lihat, masjid sering lengang, kecuali dalam sholat Jumat, sholat hari raya. Tapi secara umum sebetulnya masjid itu sendiri itu tidak berbentuk bangunan. Jadi apapun bumi Tuhan ini, selama itu adalah ruang publik, bukan properti seseorang, itu sebetulnya adalah masjid. Jadi siapapun bisa bersujud di bumi Tuhan, selama itu tidak mengganggu hak orang lain. Jadi ada dua kata, ada dua pengertian tentang masjid. Masjid sebagai secara fungsi artinya tempat yang digunakan untuk bersujud kepada Tuhan. Dan pengertian yang sempit adalah masjid adalah sebuah bangunan yang secara khusus disebut masjid di tempat diselenggarakannya ibadah sholat dan lainnya. Nah, apakah kita memegangi makna masjid dalam pengertiannya yang sempit itu, ataukah kita mengekspansi makna masjid dalam pengertian yang luas, sehingga yang menentukan masjid atau tidaknya bukan bangunannya, tapi personnya, orangnya. Ketika Anda sholat di situ, Anda tidak perlu sampai meninggalkan sholat hanya karena tidak menemukan bangunan bernama masjid. Ketika datang waktu sholat dan itu tempat suci, bukan milik orang lain, ruang publik, di mana Anda juga menjadi bagian dari publik itu, pembayar pajak, ya Anda sah sholat di situ. Jadilah ia masjid. Makanya dalam hadis disebutkan salah satu keistimewaan Nabi Muhammad adalah dijadikannya bumi sebagai masjid dan tanah sebagai sesuatu yang suci. Jadi Anda kalau kecipratan kotoran di tengah jalan, cipratan air, tanah, itu suci meskipun kotor. Jadi ini persoalannya adalah ada orang-orang tertentu yang memahami makna masjid secara sempit, dan orang-orang yang sibuk dengan simbolisme, seolah kemewahan itu citra yang penting untuk dipertahankan dan ditonjolkan. Bagaimana dengan alasan bahwa dengan kemewahan itu, dengan kenyamanan itu akan menarik, menjadi magnet bagi masyarakat untuk berduyun-duyun beribadah di masjid tersebut?
Tentu orang punya alasan itu tidak negatif. Persoalannya bukan mau mewah atau tidak mewah, tapi bagaimana orang terdorong untuk melakukan sholat, untuk beribadah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan motifnya untuk bersenang-senang, motifnya bahkan untuk piknik, dijadikan sebagai tempat wisata yang akhirnya mereduksi tujuan beribadah. Pada zaman Nabi, sholat itu dengan tanah, di atas tanah. Makanya sampai disebutkan dalam riwayat juga, dahi Nabi itu masih ada bekas-bekas tanah di situ. Artinya, yang lebih penting adalah kekhusyuan. Yang lebih penting adalah ketulusan. Kalau masjid harus mewah, sementara orang-orang hidupnya yang sulit di tengah masyarakat, untuk makan saja tidak punya, kembalikan makna sholat kepada pengertiannya yang substansial, bukan yang formal. Tetap saja masjid megah itu bagus, karena itu simbol. Tapi jangan sampai kemegahan menjadi tujuan utama yang akhirnya menghilangkan urgensi bidang-bidang lain. Orang perlu terdidik. Orang perlu mendapatkan sarana fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas-fasilitas yang bisa menjamin masyarakat untuk bisa beribadah. Nah, ibadah itu kan ekspresi syukur dari apa yang mereka dapat. Kalau mereka kehidupannya sulit, apalagi diambil dari pajak yang secara tidak langsung dianggarkan menjadi bagian dari anggaran negara, anggaran pemerintah daerah, ya itu akhirnya orang lebih diutamakan mana, membangun masjid daripada memberi makan. Ya, memberi makan lebih penting, karena hubungannya dengan napas. Salat bisa diqadha, tapi makan tidak bisa ditunda. Lapar tidak bisa ditunda. Ini yang lebih penting. Nah, saya menduga memahami makna masjid itulah dalam pengertian yang sempit, padahal mestinya agama itu dipahami secara lebih luas, secara logis, secara rasional, supaya tidak hanya melihat masjid itu sebagai sebuah bangunan semata. Tapi Ustaz, ini kan bukan cuma di Bandung misalnya. Masjid-masjid raya yang ada di Indonesia rata-rata megah, Ustaz. Nah, bagaimana terkait hal itu, Ustaz? Ya, tetap saja saya katakan, megah boleh, tapi jangan sampai masjidnya megah tapi kosong. Karena orang tidak bisa sholat di situ, karena orang lebih sibuk cari makan. Orang akhirnya lupa sholat. Kenapa? Dikejar oleh keadaan ekonomi yang sulit. Lebih baik masjidnya biasa saja, bisa menampung semua orang dari semua kalangan, tapi dana yang bisa digunakan itu bisa digunakan untuk yang lain. Makanya banyak orang mau menyumbang masjid, tapi menyumbang sekolah tidak mau. Kenapa? Ya karena dipahami secara tekstual, sumbangan itu harus berbentuk masjid supaya nanti di akhirat bisa didapatkan masjid, dan itu ada hadisnya. Meskipun tidak ada hadis yang menyebut harus bangun sekolah, tapi tanpa sekolah bagaimana orang bisa mengetahui ibadah? Tanpa sekolah, tanpa belajar, bagaimana orang tahu bahwa orang perlu bersyukur dan menghamba kepada Allah? Ini sesuatu yang penting meskipun tidak ada teksnya. Tidak semua yang tidak ada teksnya itu tidak dianjurkan oleh Tuhan. Itu. Baik, Ustaz. Kemudian apa sebenarnya kriteria sebuah masjid itu boleh dibangun megah dan tidak? Apabila Ustaz tadi bilang biasa-biasa juga nggak apa-apa, toh semuanya masjid, tapi kepentingan umum yang didahulukan. Nah, kepentingan umum seperti apa yang harusnya didahulukan, kemudian bisa seseorang itu boleh membangun masjid megah? Toh di Saudi, di Mekah itu masjidnya megah, Ustaz, dan nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Iya, ya disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Apa kebutuhan yang paling mendesak dari masyarakat? Itu saja. Setelah itu membangun masjid megah pun nggak ada masalah. 1 triliun adalah sesuatu yang besar untuk bangsa ini, untuk masyarakat Bandung dalam situasi yang sangat sulit ini. Apakah Anda mau mengatakan bahwa pembangunan masjid megah di tengah masyarakat yang masih membutuhkan pelayanan publik adalah mencederai keadilan sosial? Boleh jadi mencederai keadilan sosial karena memahami agama secara tekstual serta mengutamakan simbolisme atas substansi. Jadi jangan sampai kita rabun prioritas. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.